Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan memaparkan proyek individual dari mata kuliah Parasitologi 1. Perkenalkan, nama saya Elsa Priatangkin, saya dari D3A tingkat 2. Materi yang akan saya paparkan pada presentasi kali ini yaitu mengenai trematoda, di mana dosen pembimbing pada mata kuliah ini adalah Ibu Rafika, SSI MKes. Ada 3 jenis cacing yang akan saya paparkan pada presentasi kali ini yang termasuk dalam trematoda, yaitu Fasciola hepatica, Fasciola bruski, dan Schistosoma sp. Adapun materi yang akan dipaparkan mengenai hospes dan penyakitnya, morfologi, siklus hidup, dan aspek klinik serta diagnosis. Trematoda. Kelas trematoda atau cacing daun adalah cacing yang termasuk filum Platyhelminthes dan hidup sebagai parasit. Pada umumnya, cacing ini bersifat hermafrodit kecuali Schistosoma sp. Spesies yang merupakan parasit pada manusia termasuk subkelas Digenea yang hidup sebagai endoparasit. Berbagai macam hewan dapat berperan sebagai hospes definitif cacing trematoda, antara lain kucing, anjing, kambing, manusia, ataupun lainnya. Cacing yang pertama yaitu Fasciola hepatica. Fasciola hepatica jenis penyakit yang disebabkan yaitu fasioliasis. Adapun hospesnya yaitu manusia, samping, dan kambing. Ada juga perantara yang digunakan yaitu keong atau siput air tawar dari genus Limnea serta tumbuhan air. Cara menginfeksinya yaitu melalui makanan tanaman air yang mengandung metacercaria. Morfologi dari cacing Fasciola hepatica yaitu cacing dewasa ukuran panjang tubuhnya antara 20 hingga 30 mm dan lebar badan antara 8 hingga 13 mm. Bentuknya pipi seperti daun, kita bisa lihat pada gambar A, mempunyai tonjolan khas di daerah anterior, cephalic-cone, sehingga memberi gambaran seperti bahu, shoulder. Adapun sucker, terdapat 2 jenis alat isap, yaitu oral sucker dan ventral sucker yang sama ukuran besarnya. Adapun cacing ini memiliki usus, yaitu untuk mempunyai cabang-cabang lateral yang mencapai ujung distal dari cecum. Kita bisa lihat wujud dari cacing dewasa dan wujud dari telurnya. Selanjutnya yaitu alat reproduksi. Adapun alat reproduksinya yaitu ovarium dan testis, ini bentuknya bercabang sehingga uterusnya melingkar. Vitellaria, adanya percabangan yang intensif dan tersebar luas ke seluruh jaringan parenkim cacing. Adapun bentuk dari telurnya yaitu bulat lonjong, ovoid, berwarna coklat kekuningan, mempunyai operculum di salah satu ujungnya. Kita bisa lihat ini. Ukuran panjang telur antara 130 hingga 150 mikron dan lebar 63 hingga 90 mikron. Waktu telur keluar dari tubuh hospes definitif. Telur belum berembrio dan tidak infektif. Kita masuk ke dalam materi siklusnya, yaitu telur cacing keluar beserta tinja penderita dan masuk ke dalam air. Adapun waktu yang dibutuhkan yaitu 9 hingga 15 hari hingga bertumbuhnya Miracidium. Setelah menetas, Miracidium dapat berenang mencari siput yang menjadi hospes perantara pertama. Di dalam tubuh siput, Miracidium tumbuh menjadi sporokista, redia, dan selanjutnya berkembang menjadi Cercaria.
Serkaria akan keluar dari tubuh siput dan berenang untuk mencari tumbuhan air. Cara menginfeksinya atau rumput dan berubah menjadi kista metaserkaria yang infektif. Jika manusia termakan stadium infektif yang terdapat pada tumbuhan air di dalam duodenium metaserkaria akan lepas dari jaringan tanaman ale, melakukan migrasi melalui aliran darah, dan sebagian besar mencapai saluran dan kandung empedu, kemudian tumbuh menjadi cacing dewasa. Selanjutnya yaitu aspek klinis dari cacing Fasciola hepatica, yaitu cacing dewasa dapat menyebabkan peradangan pada saluran empedu, menimbulkan atrofi pada parenkim, hati, dan kemudian dapat terjadi sirosis periportal. Cacing muda mengadakan migrasi ke hati yang dapat menimbulkan lesi ektopik di dinding usus, jantung dan bola mata, paru dan jaringan di bawah kulit. Selama fase migrasi atau fase akut dapat tidak bergejala atau menimbulkan gejala seperti demam, nyeri pada bagian atas abdomen atau perut, eosinofilia. Gejala yang timbul tergantung pada organ tempat migrasi larva. Selanjutnya yaitu diagnosis. Diagnosis pasti terjadinya infeksi Fasciola hepatica harus dilakukan pemeriksaan tinja dan empedu penderita untuk menemukan telur cacing yang khas bentuknya. Pemeriksaan serologi misalnya uji fiksasi komplement atau tes intradermal dapat dilakukan untuk membantu menegakkan diagnosis Fasciolasis hepatica. Cacing selanjutnya yaitu Fasciola basci. Fasciola basci merupakan cacing trematoda yang terbesar ukurannya sehingga sering disebut sebagai cacing trematoda usus raksasa atau giant intestinal flu. Adapun penyakit yang disebabkan yaitu fasciolopsiasis. Adapun hospesnya yaitu manusia, anjing, dan babi. Adapun perantaranya keong air, segmentina, Giraulus, Hipeutis, dan tumbuhan air seperti water chestnut dan water lily. Cara menginfeksinya yaitu makan tumbuhan air mengandung Metacerassaria. Morfologi dari cacing dewasa. Bentuk seperti daun sama seperti sebelumnya yaitu Fasciola hepatica dengan ujung panjang badan antara 20 hingga 70 mm dan lebar badan antara 8 hingga 20 mm. Adapun acetabulumnya, ukuran organ ini lebih besar daripada ukuran oral sucker. Bagian kepala tidak mempunyai kerucut kepala atau cephalic-bone seperti yang tadi. Usus dan alat pencernaan, terdapat prefaring pendek, faring yang berbentuk bola dan esofagus yang pendek, diikuti oleh sepasang sekum yang tidak bercabang. Adapun alat reproduksinya, terdapat 2 buah testis yang bercabang dan tersusun di separuh badan bagian posterior. Ovariumnya tidak bercabang, terletak di pertengahan tubuh. Berikut morfologi dari cacing dewasa dan telur dari Fasciola basci. Vitellaria, organ ini terletak di sebelah lateral sekum, tersebar mulai dari ujung anterior setinggi fetal sucker sampai ujung posterior tubuh cacing. Uterusnya bentuk uterus yang meningkat menuju ke arah batas anterior fetal sucker dan berakhir pada atrium genital. Telurnya mempunyai panjang 130 hingga 140 mikron dan lebar 80 hingga 95 mikron. Berdinding tipis tembus sinar dan mempunyai operculum kecil pada salah satu ujungnya. Ini telur berbentuk lonjong berwarna kekuningan. Seekor cacing betina dapat memproduksi sekitar 28.000 butir setiap harinya. Adapun siklus hidup dari Fasciola basci yaitu telur imatur yang dihasilkan oleh cacing dewasa keluar bersama tinja, keluar akan mengalami embrio dan menetas di dalam air, membutuhkan waktu
hingga 3 sampai 7 minggu pada suhu hangat dan melepaskan mirasidium. Tentunya akan menginvasi oospes perantara yang cocok. Pada tubuh siput, parasit berkembang menjadi beberapa stadium, seperti sporokista, tredia, dan serkaria. Serkaria keluar dari tubuh siput dan berenang bebas dalam air dan selanjutnya menjadi kista metasekaria pada tanaman air. Mamalia terinfeksi karena memakan tanaman air mentah yang mengandung kista metasakaria, kemudian akan mengalami eksistasi di dalam suodenum dan melekat pada dinding usus, berkembang menjadi cacing dewasa dalam waktu kurang dari 3 bulan, melekat pada dinding usus hospes mamalia. Adapun aspek klinisnya yaitu gejala klinis fasciolopsiasis baski terjadi karena cacing yang melekatkan diri pada mukosa usus halus dapat menimbulkan peradangan, ulserasi, dan abses, sehingga menimbulkan keluhan nyeri, epigastrium, mual, dan diare. Warna tinja menjadi hijau kuning, berbau busuk, dan berisi makanan yang tidak dicerna atau sisa-sisanya. Jika terjadi infeksi yang berat oleh parasit ini, penderita akan mengalami anemia, edema, asites, dan anasarka. Kadang-kadang dapat terjadi obstruksi usus. Pemeriksaan darah menunjukkan gambaran eosinofil sampai 35%. Diagnosis dari cacing ini yaitu untuk menegakkan diagnosis pasti harus dilakukan pemeriksaan tinja untuk menemukan telur cacing, dan itu mungkin dapat dijumpai cacing dewasa pada muntahan atau dalam tinja penderita. Jadi kalau kita mau memeriksa cacingan pada pasien itu ada 3 tahap. Pertama, cek dulu telurnya apakah ada, lalu larvanya. Setelah dilihat larva tidak ada telur, tidak ada larva, tapi ada cacing, nah itu sudah karena sebelumnya ada diagnosis seperti tersebut, tidak ada telur tetapi cacing keluar dari hidung. Selanjutnya yaitu Paragonimus westermani. Paragonimus westermani dikenal juga dengan nama Oriental Lungplug. Adapun penyakit yang disebabkan yaitu fasciolopsiasis. Penyakitnya hospesnya yaitu pada manusia, kucing, anjing, harimau, dan lain-lain. Adapun perantaranya seperti yang tadi, keong, air tawar, seperti tiara, dan lain sebagainya. Adapun cara menginfeksinya yaitu makan ketam atau udang mengandung metasersaria dimasak kurang matang. Jadi hati-hati, makanan yang kurang matang. Adapun morfologi dari cacing ini yaitu berbentuk lonjong, ovoidal, berwarna coklat kemerahan dengan panjang badan sekitar 16 hingga 8, panjang 16 dan lebar 8, serta ketebalan 5 mm. Pada waktu hidup, cacing paruh berbentuk seperti sendok, sedangkan jika telah mati berbentuk bulat lonjong mirip seperti biji kopi. Kutikula cacing ini memiliki kutikula berspina yang merupakan ciri khas morfologinya. Sucker, cacing paruh mempunyai 2 jenis alat isap yaitu oral sucker dan ventral sucker, sama seperti yang tadi. Petalaria, kelenjar vitadin ini mempunyai banyak cabang memenuhi seluruh bagian tepi badan parasit. Alat reproduksinya yaitu terdapat 2 buah testis berlobus yang tidak teratur bentuknya dan terletak berampingan pada sepertiga tubuh bagian posterior. Ovarium terletak di bagian anterior dan dari testis dan berada di bagian posterior dari ventral sucker. Ovarium juga mempunyai lobus-lobus. Paragonimus berwarna kuning kecoklatan, berbentuk lonjong dengan ukuran sekitar 95 kali 55 mikron. Telur cacing ini mempunyai operculum datar yang menebal tepinya. Ketika baru keluar dari tubuh induknya, telur belum berisi mirosidium. Adapun siklusnya yaitu
Beda-beda tipis seperti yang tadi, telur yang belum berisi embrio diekskresi dalam dahak atau mungkin telan sehingga juga ditemukan di feses. Dalam alam bebas, telur menjadi matang dan berisi embrio, kemudian melepas di air. Miracidia mencari hospes perantara pertama, yaitu siput, dan menembus jaringan lunak tubuhnya. Di dalam tubuh siput, Miracidia tumbuh menjadi beberapa tahap perkembangan, yaitu sporosis, radiae, dan akhirnya menjadi sekaria yang keluar dari tubuh siput. Sekaria mencari hospes perantara kedua, yaitu krustasea seperti kepiting. Di situ sekaria mengalami infestasi dan menjadi metasekaria yang merupakan bentuk infektif yang kemudian dapat menginfeksi manusia melalui oral. Metasekaria yang tertelan keluar dari kista yang pecah di usus atau duodenum, menembus dinding usus, masuk ke dalam rongga peritoneum, kemudian menembus diafragma ke paru. Di jaringan paru mereka enkapsulasi dan berkembang menjadi cacing. Adapun aspeknya yaitu manifestasi klinis utama berupa batuk, kadang-kadang disertai hemotisis, gejalanya mirip pulmonari tuberkulosis sehingga terjadi misdiagnosis dengan tuberkulosis paru. Diagnosis pasti paragonimiasis harus ditemukan telur cacing dalam dahak atau tinja penderita. Mungkin telur cacing juga dapat ditemukan pada hasil aspirasi pleura. Adapun eh, cacing yang terakhir yang akan saya bahas yaitu Schistosoma sp. Schistosoma adalah trematoda yang sistem produksinya tidak hermafrodit. Tiga jenis schistosoma yang menimbulkan masalah kesehatan pada manusia yakni Schistosoma japonicum, Schistosoma mansoni, Schistosoma haematobium. Schistosoma japonium penyebaran di timur jauh atau di Cina, Filipina, dan di Indonesia, di Sulawesi Tengah, tepatnya di Danau Lindu dan Lembah Napu. Adapun penyakit yang disebabkan yaitu Schistosoma japonicum atau Oriental Schistosomiasis. Adapun hospesnya yaitu manusia, kucing, dan anjing. Perantaranya yaitu keong, genus Oncomelania. Cara menginfeksinya itu melalui penetrasi kulit oleh Serkaria. Wow, telurnya hampir sama seperti Ascaris, tapi beda di luar. Cacing dewasa ditemukan dalam vena porta dan vena mesenterica superior dengan sistem ekskresi berupa sek api atau flame cell beserta dengan saluran-salurannya. Adapun jantan, tubuhnya lebih besar daripada betina, berarti kebalikan dari nematoda jaringan sebelumnya di mana betina lebih besar daripada jantan. Bentuknya seperti daun terlipat, bagian kaudal dari ventral, saker membentuk celah, testis bentuk bulat, jumlah 6 sampai 8 buah, kutikula halus tidak ada penjol-penjolan. Tubuhnya langsing panjang 1,9 cm, ovarium di tengah tubuh, uterus berisi telur. Telur Schistosoma japonicum telurnya berbentuk oval, mempunyai spina telur berupa lateral knob. Kita bisa lihat telurnya ada di dalam. Cacing selanjutnya yaitu Schistosoma mansoni, biasa disebut juga dengan Schistosoma americanus karena banyak ditemukan di Afrika dan Amerika Selatan. Penyakit yang ditimbulkan yaitu Schistosomiasis mansoni, Schistosomiasis usus. Hospesnya itu manusia dan kera, adapun perantaranya yaitu keong air. Cara menginfeksinya itu penetrasi kulit oleh Serkaria. Cacing dewasa ditemukan dalam vena mesenteria di daerah usus besar.
segmen distal ileum dan kadang-kadang juga didapatkan dalam vena intrahepatik. Adapun jantannya yaitu tubuhnya lebar panjang 1 cm, kutikula ada tonjolan-tonjolan kasar, testis jumlah 8-92. Berarti eh, perbedaan cacing yang sebelumnya sama cacing ini yaitu yang sebelumnya tidak ada tonjolan-tonjolan kasar, tapi pada cacing ini terdapat tonjolan-tonjolan kasar. Betinanya tubuhnya langsing panjang atau filariform, ukurannya 1-4 cm, akuarium terletak di pertengahan tubuh bagian anterior, dalam uterius terdapat telur. Telur berbentuk oval berukuran 114 hingga 175 dengan lebar 45-60, mempunyai spina telur lateral dan berwarna coklat kekuningan. Yang terakhir yaitu Schistosoma haematobium, biasanya disebut juga vesical blood fluke karena habitat pada pembuluh darah vena di vesica urinaria dan Plecus venosus di daerah pelvis. Penyebarannya di Afrika dan Timur Tengah. Adapun penyakit yang ditimbulkan yaitu Schistosoma miasis hematobium. Hospesnya itu manusia, bukan seperti tadi manusia dan kera. Adapun cara menginfeksinya itu penetrasi kulit oleh Cercaria. Jantan. Cacing jantan berukuran 10 hingga 15 dengan lebar 0,8 sampai 1 mm. Kutikula diliputi bintil-bintil halus dengan jumlah testis 4 sampai 5 buah. Wow. Cacing betina berukuran 20 mm. Ovarium berada di pertengahan tubuh bagian posterior. Telurnya berukuran 112 hingga 179, mempunyai spina terminalis. Ada kosong pada terminalnya. Schistosoma sp. Telur schistosoma keluar dari tubuh hospes definitif bersama tinja atau urin. Telur harus masuk ke dalam air agar dapat menetas menjadi larva Miracidium. Larva ini berenang mencari hospes perantara yaitu siput. Di dalam tubuh siput, Miracidium berkembang menjadi sporokista dan tumbuh menjadi Cercaria yang infektif. Infeksi pada hospes melalui penetrasi kulit. Cercaria melepaskan bagian ekor yang bercabang dan dengan bantuan enzim proteolitik lalu masuk dalam sirkulasi yang selanjutnya menjadi schistosoma mula. Parasit masuk kapiler dan sistem limfatik, migrasi melalui beberapa jaringan, dan menuju sirkulasi vena menjadi manusia dan berpasangan. Cacing dewasa habitatnya pada vena mesenterica pada berbagai tempat yang spesifik pada tiap-tiap spesies. Pada Schistosoma japonicum lebih sering ditemukan pada vena porta dan sistem perivesikal. Telur migrasi secara progresif ke arah lumen usus, selanjutnya keluar bersama tinja ataupun urin. Ada 3 tahapan klinis pada Schistosoma miasis, yaitu masa inkubasi biologis, tahap stadium akut, dan tahap stadium kronis. Pada masa inkubasi biologis, waktunya antara waktu saat masuknya Cercaria menembus kulit sampai saat terjadinya cacing dewasa terjadi kelainan kulit dan gatal-gatal. Pada tahap stadium akut, pada tahap ini terjadi akibat terbentuknya telur cacing, terjadi kerusakan jaringan dan pendarahan, pembentukan pseudoabses, pseudotubercle, dan pembentukan jaringan ikat. Pada tahap stadium kronik, terjadi proses-proses penyembuhan jaringan dan pembentukan jaringan fibrosis disertai pengecilan hati akibat telah terjadinya sirosis. Terjadi pembesaran limfa, asides, dan ikterus. Dapat juga terjadi hipertensi portal. Diagnosis dari cacing ini yaitu pasti schistosomia ditentukan jika ditemukan terus schistosoma yang spesifik bentuknya bagi masing-masing spesies pada tinja atau urin penderita.
Pada hasil biopsis kandung kemih atau biopsis rektum, telur Schistosoma hematobium dapat ditemukan di dalam urin penderita atau pada hasil biopsi kandung kemih, sedangkan telur Schistosoma japonicum dan telur Schistosoma mannsoni dapat ditemukan di dalam tinja atau pada hasil biopsi rektum. Adapun perbedaan dari Schistosoma Haemotibium, Japonicum, dan mannsoni, yaitu yang pertama dari ukurannya, di mana jantan dan betina lebih panjang daripada jantan. Tuberkel kulitnya semua Haemotobium halus, Japonicum halus, sedangkan mannsoni kasar sendiri. Jumlah testisnya berbeda-beda, adapun ovariumnya juga tempatnya berbeda-beda. Dan spina telurnya juga tempatnya berbeda-beda. Haemotobium terminal, sedangkan Japonicum berupa lateral node dan mannsoni berupa lateral. Sekian dari saya mengenai cacing trematoda. Agarnya presentasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.